Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, pada sehat semua ya, sehat. Alhamdulillah pada sehat. Udah pada siap semua kan untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap dong, pasti. Harus siap dong, generasi muda itu harus siap. Apalagi pembelajaran hari ini tuh materinya renang. Siapa yang gak suka renang? Suka semua pasti. Ya, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran, kemudahan, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Materi kita hari ini tadi disinggung di awal, kita hari ini akan membahas renang. Tapi sebelum masuk ke renangnya itu, kakak mau mengulang dulu nih materi sebelumnya, yaitu materi senam. Siapa yang gak suka senam? Suka semua pasti senam. Ya, minggu kemarin kan kakak ngebahas senamnya itu senam lantai dan senam aerobik. Sukaan mana? Senam lantai atau senam aerobik? Senam aerobik, karena semua badan tuh bergerak semua gitu kan. Kalau senam aerobik lebih kerasa gitu daripada senam lantai. Senam itu bermanfaat dalam mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Dalam segi mental dan sosial, senam mampu memperbaiki suasana hati serta meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kan ya udah dilihat gitu, minggu kemarin kita habis melakukan senam, pada senyumannya itu pada keluar semua gitu ya kan. Pada seneng, terus kepercayaan diri naik kan. Lebih pede lah gitu buat terus semangat belajar gitu. Nah, materi hari ini itu kita bahas renang. Jadi sebelum kita ke lapangannya, ke kolam renangnya, ya kita harus mengetahui dulu nih materi-materinya gitu kan. Terus teori-teorinya. Jadi untuk meminimalisir kecelakaan pada saat di kolam renang nanti gitu kan. Renang itu salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Renang termasuk olahraga yang menyehatkan karena seluruh anggota tubuh bergerak serta dapat melatih pernapasan. Berenang dapat memperkuat otot, menjaga berat badan, hingga dapat mencegah penyakit jantung. Kegiatan berenang dapat bertujuan untuk olahraga maupun sekedar rekreasi. Saat ini renang sudah diperlombakan secara nasional maupun internasional. Terdapat beberapa gaya renang, seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Masing-masing gaya renang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam berenang, kita harus mempelajari teknik berenang. Adapun teknik berenang yaitu gerakan tangan, gerakan kaki, posisi badan, serta pengambilan napas, cara pengambilan napas. Untuk dapat berenang secara maksimal, seorang perenang harus mahir dalam menguasai teknik-teknik berenang tersebut. Nah, oleh karena itu, jadi sebelum kita ke kolam renangnya, kita harus mempelajari dulu nih teknik-tekniknya agar nanti pas ke kolam renang itu udah siap gitu, lebih siap ya, udah tahu teknik-tekniknya. Jadi ya tadi untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang ya jangan sampai gitu. Pada pertemuan kali ini kakak cuman hanya ingin membahas teknik renang gaya punggung saja. Kan tadi sudah disebutkan itu ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya kuku-kuku. Tapi hari ini pertemuan kali ini yang akan dibahas renang gaya punggung saja. Dari mulai posisi badannya, gerakan kaki, gerakan tangan,
dan gerakan pengambilan napas. Ada yang tahu renang gaya punggung itu seperti apa? Nah, seperti kalau ibarat orang tidur mah, orang tidur terlentang gitu. Jadi pandangan tuh menghadap ke atas. Nah, renang gaya punggung ini tuh seperti itu. Jadi kita berenang dengan pandangan itu menghadap ke atas. Renang gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan. Jadi itu tadi merenang ke atas gitu. Dalam renang gaya punggung, pengambilan napas mudah karena posisi mulut dan hidung berada di atas permukaan air. Nah, ini spesialnya renang gaya punggung tuh daripada yang lain. Kan kalau renang gaya bebas, kita tuh pandangan ke bawah air gitu. Jadi si mulut dan si hidung teh itu berada di dalam air. Jadi ya kalau buat pemula rada susah. Jadi intinya harus banyak berlatih lah. Nah, di renang gaya punggung itu ya nggak usah khawatir tentang pengambilan pernapasan tuh. Jadi hidung dan mulut tuh leluasa gitu. Nah, adapun teknik renang gaya punggung meliputi posisi badan, gerakan kaki, gerakan tangan, dan gerakan pengambilan napas. Posisi badan nih, posisi badan renang gaya punggung itu ya tadi. Jadi ini permukaan air nih. Nih, akan kan. Jadi ini permukaan air. Nah, ini permukaan air. Nah, kita tuh ada di sini nih. Ini ibarat kita nih lagi berenang. Maaf aja nih gambarnya. Nah, jadi pandangannya tuh ke atas. Ini pandangan nih, pandangannya ke atas. Renang gaya punggung tuh seperti itu. Posisi badannya. Jadi ya ini air, terus ini badan nih. Jadi menghadap ke atas. Kan kalau yang kayak gini itu renang gaya bebas. Terus renang gaya kupu-kupu itu. Bagi pemula memang cukup sulit untuk melakukan posisi tidur terlentang di permukaan air. Cara berlatihnya yang pertama itu dipegang gitu sama temannya, dipegang, dituntun gitu kan. Itu cara berlatih untuk pemula. Atau pakai papan seluncur dipegang gitu kan. Berarti ini papan seluncur nih, kita gini nih, terlentang gitu kan. Nah, untuk kayak memperagakan renang gaya punggung ini tuh, kalau ibarat mah startnya gitu ya, startnya tuh kita di pinggiran kolam, pokoknya pegangan. Nah, pas mau menolak gitu, pas mau start itu dibantu dengan dorongan kaki dari dindingnya gitu. Jadi ibaratnya ini kita nih mau lagi di tepi gitu, mau start renang gaya punggung. Nah, kita ambil posisi siap. Nah, pas mau start itu didorong gitu. Jadi nah, tetap pandangannya ke atas gitu. Nah, gerakan kakinya itu untuk renang gaya punggung sendiri itu sama gitu, sama kayak renang gaya bebas. Jadi ya gini kakinya teh. Nah, si kaki ini jangan istilahnya mah jangan sampai si percikan airnya teh gede gitu. Jadi ya dikit-dikit aja. Nah, cara menggerakkan kakinya nih banyak yang salah gitu. Capek mah iya tapi nggak jalan-jalan. Nah, caranya tuh gampang. Jadi untuk menggerakkan kaki itu dari tungkainya, paha yang digerakkan. Jadi kebanyakan kan yang menggerakkan kakinya itu dari dengkul gitu. Jadi ya ibarat ini paha, ini betis nih. Ini dengkul ibarat. Jadi menggerakkan kaki itu pada gini nih. Nah, itu tuh capek iya tapi nggak maju gitu. Nggak maju-maju, capek iya terus percikan air kayak ledakan gitu. Nah, kalau dari paha nih, ini ibarat paha, kalau ngegerakin dari paha tuh enak tuh. Ya, ngikut. Nah, si percikan airnya juga nggak banyak. Jadi
Nah, kalau gerakannya seperti ini, ibarat kaki nih ya, gerakannya seperti ini tuh yang digerakkan dari tungkai, dari pahanya, itu gerakannya sedikit, tapi majunya bener-bener maju gitu. Apa? Nggak capek lah. Gerakannya sedikit, tapi efisien majunya. Itu kalau digerakkan dari tungkai. Kalau dari lutut, capek iya, jalan mangga gitu kan. Itu gerakan kakinya. Cara berlatihnya nih sama kayak renang gaya bebas, kayak kita nyender di tepian kolam renang gitu ya. Kakinya turun ke kolam renang. Jadi nah itu tadi ngegerakinnya tuh tungkainya aja. Ini buat berlatih gitu kan. Buat ngambil feeling. Jadi yang perlu diingatkan itu untuk gerakan kakinya tuh yang digerakkannya tuh tungkai, jangan dengkul. Untuk mengefisienkan melajunya renang gaya punggung ini. Terus untuk gerakan tangan nih, Nah, gerakan tangannya tuh seperti ini kalau renang gaya punggung. Ini kan misalnya lagi renang gaya punggung gitu kan. Nah, untuk gerakan tangannya tuh seperti ini. Lempar, terus dorong, rapat lagi. Jadi pas lemparan gini tuh jangan gini. Jangan si airnya tuh ditampar gitu. Tapi dibelah. Nah, ini untuk istilahnya resist terhadap air. Jadi sakit nih ntar nih kalau kan gini nih tuh gitu. Jadi kalau kena air plak gitu kan sakit nih. Jadi dibelah pakai ini nih. Jadi kayak gini. Nah, tuh gitu. Terus dorong. Nah, ganti gantian kanan terus kiri, kanan kiri gitu kan. Buat masalah pernapasan mah ya aman gitu kan, soalnya pandangan kita tuh ke atas gitu. Di sini juga disebutkan gerakan pengambilan napas dalam berenang itu sangat penting. Perenang gaya punggung sebenarnya tidak memerlukan latihan pengambilan napas. Yaitu karena kita menghadap ke atas gitu kan, dan si mulut dan si hidung tuh berada di atas permukaan air, jadi aman lah. Pengambilan napas dapat dengan mudah dilakukan melalui hidung dan mulut. Namun ada cara yang baik bagi perenang gaya punggung untuk melakukan pengambilan napas. Pengambilan napasnya pada saat satu lengan keluar dari permukaan air, tangan yang lain masuk ke dalam. Nah, jadi kalau kakak sendiri sih kalau renang gaya punggung itu pengambilan napasnya lebih banyak dari mulut, karena kalau dari hidung tuh kadang ya ada aja gitu air yang masuk ke hidung teh perihnya minta ampun. Nah, kalau dari mulut kan ya nggak ada perih-perihnya gitu, cuman kan ya lebih enak kakak mah pengambilan napas dari mulut, gampang. Nah, jadi pengambilan napas itu kayak pas tangan keluar mau kayak ngambil dorongan. Nah, pas keluar itu dibarengin sambil ngambil napas gitu. Ambil napas, pas dorong, nah napas juga dikeluarkan. Itu terus kiri juga, kanan, kiri gitu. Nah, selagi gerakan tangan kayak gini, si kaki itu nggak berhenti. Jadi terus gerak gitu si kaki teh. Ada ya versinya masih ada macam-macam gitu. Ada yang ketika tangan yang sebagai pendorongnya gitu, sebagai penggeraknya si kaki diem. Nah, pas tangan selesai kerjanya kan ada luncuran gitu ya. Nah, pas sudah mau diem baru kaki ngebantu, terus tangan gitu. Terus pokoknya ganti-gantian, ada yang ganti-gantian, ada yang kakinya gerak terus sambil dibantu sama gerakan tangan gitu. Ya cukup paling penjelasan tentang teknik renang gaya punggung dari posisi badan, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan pengambilan napas.
Gimana, paham kan tentang apa teknik-teknik penjelasan tentang renang gaya punggung? Gampang lah, renang tuh gampang. Kalau masih ada yang takut, itu juga gampang. Apa takut renang gitu? Kan ada sebagian yang takut renang. Itu gampang. Nanti dikasih tips and triknya ketika kita di kolam renang. Tetap sebelum kita melakukan renang itu kita stretching di permukaan tuh. Jadi sebelum masuk ke air kita tetap itu stretching tuh harus dalam apa olahraga apapun, itu stretching tuh harus sebelum melakukan olahraga itu. Yaitu untuk apa si sendi, si otot itu apa biar nggak kaku gitu. Apalagi apa renang gitu, renang tuh kalau udah kram itu waduh, jangan sampai kita kram saat ada di air tuh, jangan sampai itu. Ya cukup sekian paling yang kakak berikan tentang pemahaman renang gaya punggung sebelum kita nanti ke kolam renangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat ilmu hari ini semoga bermanfaat ke depannya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Baik, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.